Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdiri untuk berdoa. Doa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Pada pagi ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu pelajaran tema 3, subtema 2 dengan materi kita awali, yaitu lihat di layar materi yang akan kita belajar hari ini, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema penemuan dan manfaatnya. Adapun pelajaran yang kita muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran PPKN. Pelajaran bahasa Indonesia pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran PPKN. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun KD bahasa Indonesia yang harus kita capai pada hari ini, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Dengan indikatornya mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya. Kita lihat pada layar bahwa adapun hal-hal yang kita pelajari pagi ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk mata pelajaran PPKN, kita memaknai bahwa kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama dan melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Kedua, menganalisa pelaksanaan hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara, terutama kita mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia dulu. Kita lihat bahwa kata yang akan kita pelajari, bahwa dalam muatan bahasa Indonesia kita menjurus pada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi pokok kalimat patokan efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut Eja yang disempurnakan, yang disingkat dengan EYD. Syarat-syarat kalimat efektif EYD, maksud ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, sistematis dalam terarah, mempunyai subjek dan predikat, tidak boros dan tidak bertele-tele, tidak ambigun atau multitafsir. Lalu berikut kita belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif: kewaspadaan struktur,
kehematan kata, kesadaran dalam bentuk, kecerdasan makna, dan logisan kalimat. Contoh kalimat tidak efektif. Bagi semua peserta didik diharapkan tepat waktu. Coba kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi semua peserta diharapkan tepat waktu. Lagi sekali. Bagi semua peserta diharapkan tepat waktu. Terima kasih. Coba kita lihat kalimat efektifnya. Bagaimana? Coba kita baca bersama. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ada perbedaan tidak? Ada. Perbedaan di kata mana? Bagi itu di kalimat efektif sudah tidak termasuk. Ya, kalimat efektif tidak termasuk. Jadi langsung semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu sudah efektif. Bagi maksudnya bagaimana? Bagi berarti kata pemborosan, tidak tepat, tidak logis. Ya. Itu contoh kalimat efektif. Setelah kita melihat contoh kalimat efektif, kita akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, ya, mengerjakan lembar kerja tugas siswa melalui media layar. Juga disediakan kertas untuk Anda kerjakan secara pribadi masing-masing, ya, secara pribadi masing-masing. Guru akan buka lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Beserta contohnya. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Jadi kalau kita merubah menjadi kalimat efektif, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Nah, dia yang pergi meninggalkan saya. Dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat efektif bagaimana? Dia pergi meninggalkan saya. Sama? Dia pergi meninggalkan saya. Lalu ketika Adik tidak masuk sekolah. Adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Ya. Kalimat efektif bagaimana? Adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Ya toh? Kata apa yang hilang? Kata apa? Dapat. Dapat dan adik. Ya toh? Kata dapat dan kata adik. Pemborosan ya toh? Pemborosan. Lalu 4. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kata mana yang hilang? Para, ya toh? Para hilang. Menjadi satu dan tiga. Lagi.
Yang terakhir, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Itu menjadi tugas rumah di rumah. Tugas rumah. 25-38 itu menjadi tugas di rumah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah